Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة, salah satu kelakuan iblis, salah satu sifat iblis adalah membolak-balikkan fakta, menjungkir balikkan keadaan. Adam yang diciptakan oleh Allah dan Allah wajibkan kepada para malaikat dan kepada iblis untuk sujud, untuk memuliakan Adam. Dan sujud di sini bukan ibadah. Kalau tidak salah pernah kita bahas bahwa dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa, sujud kepada manusia hukumnya boleh. Banyak dalil, banyak contoh. Di antaranya ayah ibu Nabi Yusuf berikut 11 saudaranya sujud, betul-betul sujud kepada Nabi Yusuf. Mereka belum tahu kalau itu Yusuf, karena berpisah puluhan tahun. Dari Yusuf masih kecil, mungkin TK istilah kita. Termasuk iblis dan para malaikat disuruh sujud kepada Adam. Maksudnya menghormati, memuliakan Adam, bukan menyembah. Dari syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, kebolehan itu dihapus. Lau kuntu amiron, seandainya aku boleh memerintahkan orang untuk sujud kepada sesama manusia, maka aku perintahkan para istri sujud kepada suami. Nggak boleh, ini kan seandainya. Nah, kembali kepada tipuan iblis, ya, sudah jelas-jelas dia harus memuliakan Adam. Dibalik oleh iblis, ana khairum minhu, ya Allah, aku lebih baik dari dia. Sebuah kesombongan besar. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Api jauh lebih mulia dari tanah. Lihat, ya. Maka penjungkir balikan ini diulang terus oleh iblis. Beberapa saat setelah iblis diusir, terus. Maka sebuah perbuatan yang menyebabkan Adam diusir dari surga oleh iblis, perbuatan itu justru bikin engkau kekal di surga. Lihat ini, penjungkir balikan oleh iblis. Iblis menipu Adam, kalau engkau mendekati pohon itu, memakan buahnya, engkau akan kekal. Oleh karena itu pohon itu disebut
dibohongi oleh iblis sebagai pohon kekekalan, buah kekekalan, buah khuldi. Khuldi kan kekal. Maka kalau kita mengatakan pohon khuldi, buah khuldi, berarti kita ikut tertipu oleh iblis. Yang benar gak ada yang tahu. Rasul tidak pernah menyebutkan pohon itu apa. Dalam Al-Quran juga tidak disebut. Cuman dikatakan asy-syajarah, pakai alif lam ma'rifat. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan engkau dekati pohon ini. Apa namanya? Nggak tahu. Rasul aja nggak tahu. Kalau Rasul tahu tentu disebut. Yang mengatakan bahwa pohon itu khuldi, buah khuldi, adalah iblis. Dalam rangka menipu Adam, dengan mengatakan kalau engkau mendekati pohon itu, memakan buah pohon itu, engkau akan kekal di surga bersama para malaikat. Allah tidak mau. Maka Allah larang engkau mendekati buah itu. Lihat tipuan iblis, dijungkir balikkan syariat itu. Nah, pagi ini insyaallah ta'ala kita akan memberikan contoh-contoh bagaimana saudara-saudara kita kaum muslimin ikut-ikutan iblis menjungkir balikkan syariat. Yang mestinya ke atas malah ke bawah, yang mestinya ke kanan malah ke kiri. Sukses iblis di sini. Tertipu saudara-saudara kita, mungkin termasuk kita. Ambil contoh yang mudah. Tuan rumah menghormati tamu. Apa tamu yang disuruh menghormat ke tuan rumah? Nah, tentu kita dengan akal yang mudah, tuan rumah menghormati tamu, kan gitu. Walaupun kita tidak terlalu banyak waktu, kita diam, kita hormati ya. Kita tidak katakan bahwa kita lagi ada perlu, sebentar lagi mau pergi, karena kita menghormati tamu sampai dia pulang, karena kita sudah terima dia sebagai tamu ya. Hari ini sebagian saudara kita tertipu oleh iblis. Ada sebuah hajatan, ada sebuah acara di mana justru tamu disuruh menghormati ahlul bait ya. Salah satu ahlul bait kan mempelai gitu. Mempelai itu kan berarti ahlul bait, mestinya dia yang memuliakan tamu, kan gitu. Tamu itu kan diundang, bukan datang sendiri, maka harus lebih-lebih lagi memuliakan tamu itu. Bahkan kalau antum tahu di dalam apa yang dilakukan oleh para sahabat, sebagian mempelai itu, ini ada di Sahih Bukhari, sebagian mempelai itu melayani tamu. Mempelai melayani tamu, karena memang tamu lebih terhormat. Mempelai ya termasuk bagian dari ahlul bait, dia harus memuliakan tamu. Sekarang tidak. Gedung misalnya, atau di rumah dia misalnya, alhamdulillah mempelai datang ya, para hadirin mohon berdiri, disuruh berdiri menghormat, terus terbalik. Ini contoh kecil bagaimana iblis menipu kita ya. Saya akan sampaikan kepada antum contoh yang lebih besar ya. Mana yang benar menyebut nama Allah di depan manusia,
apa menyebut nama manusia di depan Allah? Mana yang benar? Menyebut nama Allah di depan manusia, apa menyebut nama manusia di depan Allah? Yang benar? Yang benar? Menyebut nama Allah di depan manusia berarti kita membesarkan Allah. Jangan begitu, Pak. Demi Allah, Allah nggak rela seperti ini. Allah murka kalau seperti ini, Pak. Gitu kira-kira. Jangan begitu, Pak. Allah melarang ini. Ya. Ini kewajiban dari Allah, Pak. Disebut-sebut nama Allah di hadapan manusia. Bukan menyebut nama orang di hadapan Allah. Kalau tadi kan berarti membesarkan Allah di hadapan manusia. Ini ada membesarkan manusia di hadapan Allah. Apa? Allahumma bijahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam agithna. Pernah dengar? Sebagian saudara kita mengucapkan, ya Allah, dengan kemuliaan Rasulullah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tolonglah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Lihat, ini tipu daya iblis. Mestinya sebut nama Allah di hadapan Rasulullah, tentu ketika Rasulullah masih hidup, ya. Ini dibalik. Ingat, di hadapan Allah, di depan Allah tidak ada yang besar, semuanya kecil. Jibril kecil, Rasulullah kecil, Ibrahim kecil, Nuh kecil, semuanya kecil. Enggak ada yang besar. Bahwa Allah cinta, kasih sayang, mencintai Rasulullah, para nabi, betul. Tapi bukan berarti mereka itu besar di depan Allah. Enggak perlu disebut-sebut. Ngapain menyebut-nyebut nama orang di hadapan Allah? Allah enggak suka, ngapain? Gitu ya. Sebagian ulama mencontohkan begini, antum sudah berhadapan dengan direktur utama, misalnya ketika mau lamar kerja, ya, antum sudah berhadapan dengan direktur utama atau proyek atau apalah, ya. Perlukah antum sebut-sebut bahwa antum kenal dengan si fulan yang manajer itu? Secara logika kan nggak perlu, ya kan? Kecuali antum nggak bisa berhadapan dengan dirut, antum cuma bisa menemui manajer, kebetulan teman kuliah, ya. Tentu antum minta pertolongan kepada manajer ini untuk bisa ketemu dengan dirut, kan gitu. Si manajer tentu kenal dengan dirut, ya kan? Antum nggak bisa ketemu langsung dengan dirut, maka minta tolong kepada manajer, kira-kira begitu. Lah kalau antum bisa ketemu langsung dengan dirut, ngapain nyebut-nyebut manajer dan seterusnya? Ini kan mudah memahami, ya. Kita sudah berhadapan dengan Allah, dan siapapun dari kita bisa berhadapan dengan Allah, dan Allah nyuruh kita berhadapan langsung dengan Allah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah, mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Ngapain sebut-sebut Rasulullah, sebut-sebut Jibril, sebut-sebut Syekh Abdul Qadir Jailani, sebut-sebut guru-guru kita? Ngapain? Ya. Sebuah contoh gamblang. Zainab putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menikah dengan Abul As. Ketika menikah masih belum Islam semuanya, ya. Sepertinya ketika menikah ini Rasulullah belum jadi nabi. Ya tentu non muslim semua kan, kafir semua kan, orang Islam belum ada. Waraqah bin Naufal sudah meninggal, ya kan? Bapaknya Sa'id bin Zaid sudah meninggal. Artinya dia hari itu kafir semua, masuk Zainab, ya. Nikah dengan Abul As. Sama-sama
non-muslim, orang belum ada Islam. Begitu Rasulullah diutus, begitu Rasulullah jadi nabi, Zainab masuk Islam. Abul As tidak. Maka dipisahkan oleh Nabi. Ketika hijrah, Zainab ikut hijrah bersama Nabi SAW. Abul As tidak. Ketika Abul As akhirnya masuk Islam, maka dikembalikan tanpa akad nikah. Ini yang sahih. Ada riwayat dengan akad nikah, ini tidak sahih, karena memang masih suami istri, gitu ya. Nah, Zainab ini, istrinya Abul As ini, putri Nabi ini, waktu itu punya anak kecil yang sedang sakit keras dan akhirnya meninggal. Sebelum meninggal, ketika sakit keras itu, Zainab mengutus utusan kepada Nabi, memohon kepada Nabi untuk datang ke rumah Zainab. Karena satu dan lain hal, Nabi menolak, tidak bisa datang. Ada sesuatu yang lebih penting barangkali. Nabi cuman menitipkan kalimat, Inna lillahi ma aqada wa lahu ma a'ta, kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, fal tasbir wal tahtasib. Ini sunnah kita ucapkan kepada orang yang kematian, mungkin ayahnya, ibunya, anaknya, istrinya, dan seterusnya. Nah, utusan menyampaikan kalimat Nabi ini kepada Zainab, lalu Zainab minta kepada utusan ini untuk balik lagi kepada Nabi, meminta kepada Nabi supaya mau datang ke rumah Zainab dengan menyebut nama Allah. Ini yang benar. Di hadapan Nabi menyebut nama Allah, bukan di hadapan Allah menyebut nama Nabi. Bisa syirik, menandingkan, mensejadarkan Allah dengan Nabi, ya. Nah, maka Zainab mengutus kepada utusan ini untuk mengatakan, ya Rasulullah, anakku, berarti cucumu ya Rasul, sakit keras, mohon engkau datang ke rumahku. Demi Allah, demi Allah, aku memohon kepada engkau ya Rasul untuk datang ke rumahku. Mendengar si utusan ini mengucapkan demi Allah, dan itu perintah Zainab, Nabi bangkit. Nabi berjalan menuju rumah Zainab, diikuti oleh beberapa sahabat. Ini dia salah satu ta'zim kita kepada Allah. Kita membesarkan Allah ketika kita malas, ketika kita nggak mau untuk datang ke satu tempat, tapi kemudian yang minta ini menyebut nama Allah. Demi Allah, saya minta Bapak untuk datang ke rumah saya karena begini. Sunnah kita kabulkan, walaupun kita malas, nggak mau, ya. Itu yang benar. Bagaimana hari ini sebagian saudara-saudara kita terbalik? Disebut-sebutlah Rasulullah, disebut-sebutlah Jibril, disebut-sebutlah si A, si B, si C. Di hadapan Allah, ini sekali lagi terbalik. Allah nggak suka, ya. Allah nggak mau. Karena sekali lagi, siapapun di hadapan Allah itu kecil, lemah, nggak ada artinya. Nggak ada Allah sungkan, karena dia sudah nyebut-nyebut nama kekasihku Muhammad Rasulullah, ya. Mana mungkin aku tolak? Nggak ada Allah sungkan kepada siapapun. Kalau Allah sungkan kepada Nabi, kalau Allah sungkan kepada Nabi Nuh, kalau Allah sungkan kepada Nabi Ibrahim, nggak mungkin anaknya disesatkan, ayahnya disesatkan, dibikin kekal di neraka. Kalau Allah sungkan, kalau Allah nggak enak, kalau Allah malu, nggak, ya. Allah nggak peduli. Walaupun nangis-nangis itu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Rasulullah Muhammad SAW, tahu ayah ibunya kekal di neraka, Ibrahim ayahnya kekal di neraka, Nuh anaknya kekal di neraka, Allah nggak peduli.
Kenapa? Karena nggak ada yang besar di hadapan Allah, semuanya kecil. Orang yang bikin para nabi, para rasul berilmu, soleh, takwa, hebat, yang bikin siapa? Yang bikin Allah. Gimana Allah mau sungkan? Gitu. Guru yang mendidik murid-muridnya sehingga muridnya hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, rajin ibadah, saleh, itu cuma menyampaikan, bukan gurunya yang bikin Allah. Guru cuma menyampaikan. Kalau ini Allah yang bikin, tanpa dakwah, tanpa wahyu, tanpa tarbiyah, tanpa pengajaran, Allah sanggup membikin seluruh manusia ini mulia semulia Nabi Muhammad SAW. Sanggup nggak? Sanggup. Kecil bagi Allah. Nggak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Allah. Maka nggak ada yang besar di hadapan Allah. Ngapain dibesar-besarkan di hadapan Allah? Bahwa Rasulullah besar itu di hadapan kita, besar sekali. Kita ini kecil sekali di hadapan Nabi. Kita ini nggak ada apa-apanya dibanding Rasul dan para sahabat. Tapi jangan membesarkan beliau di hadapan Allah. Allah nggak suka. Muncullah hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif. Laulaka ma khalaqtu siwaka. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, maka aku tidak ciptakan apapun selain engkau. Jadi katanya menurut hadis palsu ini, Allah menciptakan gunung, matahari, bulan, bintang, jagat raya, alam semesta karena Rasulullah SAW. Betapa batilnya kalimat ini. Padahal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia itu tujuannya supaya mereka beribadah kepada aku, mentauhidkan aku. Nggak ada hubungannya dengan Rasulullah SAW. Bahwa beliau manusia paling mulia di muka bumi ini, betul sekali. Tapi Allah menciptakan jagat raya alam semesta bukan karena beliau. Ini hadis palsu. Termasuk istilah Nur Muhammad yang sering kita dengar di pengajian Tarekat Sufiyah. Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Katanya langit belum ada, bumi belum ada, yang ada baru arsy. Di situ ada cahaya, ada tulisan Muhammad, dan seterusnya, meninggikan beliau di atas yang sebenarnya. Bahwa beliau tinggi, beliau besar, beliau mulia, betul. Tapi ada batasnya. Beda dengan Allah, Allah nggak ada batasnya. Ketinggian beliau, kehebatan beliau, kebesaran beliau ada batasnya. Yang tidak ada batasnya adalah Allah. Memberikan hidayah kepada pamannya nggak sanggup, membikin ayah ibunya masuk surga nggak sanggup. Bahkan putrinya yang masih hidup, Fatimah, mintalah apa yang aku punya, jangan minta surga. Aku tidak bisa memasukkan engkau ke dalam surga. Putri satu-satunya yang masih hidup, kan semuanya meninggal semua ya, kecuali Fatimah, enggak sanggup. Jadi ada batasnya. Taulah antum, jangan antum ikut-ikutan mereka membolak-balikkan ini. Bukannya menyebut nama Allah di hadapan manusia, malah menyebut manusia di hadapan Allah. Ini buruk sekali. Ini menyangkut akidah, nggak main-main ya. Ya, kita lanjutkan perbuatan yang dijungkir balikkan oleh kaum muslimin. Ini masalah fikih, tidak sebesar masalah tadi akidah ya. Walimah, makan-makan, itu pas mau berangkat safar apa sepulang dari safar? Walimah, makan-makan
ngundang tetangga, teman-teman dekat, saudara, makan-makan, ini bagus, mustahab. Ketika anak kita menikah, ketika kita punya untung besar, ketika apalah, syariat tidak membatasi, ya. Jadi kalau makan-makan itu harus ada sesuatu, enggak, ya. Ya, saya lagi pingin ngundang antum makan di rumah saya, antum nggak berhak nanya, ya, dalam rangka apa nih Pak, undang makan-makan, ya, nggak perlu nanya, ya, undang makan, dan itu levelnya sama, mau dalam rangka habis dapat proyek gede, atau nikahin anak, atau apalah, sama-sama wajib didatangi, kan begitu. Sama-sama haram kita datang kalau tidak diundang, sama. Bagi yang diundang, kalau mau ngajak teman harus minta izin kepada pengundang, kan begitu. Nah, salah satunya safar ada walimah, makan-makan dalam rangka hubungannya dengan safar, ke Makassar setengah bulan, atau ke Malaysia 1 bulan, atau ke Saudi umrah, ya, 15 hari gitu. Nah, yang sunnah adalah sebelum safar apa sepulang safar? Sepulang safar. Nah, ini terbalik, saudara-saudara kita. Mau berangkat haji, ngundang-ngundang, ya. Mereka sebut sebagai walimatus safar. Jelas ini keliru. Yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat sepulang safar, bukan mau berangkat safar. Terbalik, kan? Dan sekali lagi, tidak ada hubungannya dengan haji, umroh, ini, itu. Artinya, orang yang mengundang saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya untuk makan di rumah, dia tidak harus punya alasan, ya kan? Artinya, tidak dalam rangka apapun. Nah, di kaum kita harus ada dalam rangka apa? Apa nikahan, apa sunatan, apa walimatus safar, apa ini, apa itu, dan harus diterangkan, enggak, ya. Mengundang makan ini kebiasaan orang Arab yang diteruskan oleh Islam. Antum harus tahu, ya, ada beberapa kebiasaan jahiliyah yang diteruskan oleh Nabi SAW, yang tidak diteruskan, bahkan diharamkan, ada. Yang diteruskan, ada. Menghormati tamu, memuliakan tamu, ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Kemudian menghormati 4 bulan haram. Ini semakin menunjukkan bahwa Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya itu masyarakat yang agamis. Jangan dikira antum Abu Jahal, Abu Lahab itu nggak kenal agama, nggak kenal Allah. Siapa bilang? Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya sebelum Nabi lahir, sebelum beliau jadi Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya itu agamis, cinta kepada Allah, memuliakan Allah, melakukan berbagai macam syariat. Tapi penuh dengan bid'ah. Itu penyakitnya. Tawaf, sa'i, syariat ini, syariat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya. Tapi penuh dengan bid'ah, sambil telanjang, ya, nggak pakai baju, gitu. Kemudian menghormati 4 bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Itu sebagai bulan haram, turun-temurun. Mereka semua tahu ini bulan haram. Apa yang
harus dilakukan terhadap bulan haram, tidak boleh berantem, tidak boleh menyerang, tidak boleh ada perang. Walaupun ada kesempatan. Pernah satu ketika seseorang yang ayahnya dibunuh orang, dia marah sekali, dendam sekali. Semua kita mungkin begitu ya, ayah kita dibunuh orang tentu dendam sekali. Dia cari-cari si pembunuh, nggak ketemu-ketemu. Pas ketemu, dia mau bunuh ya, saking dendamnya. Pas ketemu, pas bulan haram, itu nggak berani bunuh. Luar biasa, betapa taatnya mereka ya terhadap syariat, terhadap agama. Ini kan nggak ada hubungannya dengan teknologi, nggak ada hubungannya dengan peradaban. Ini sebuah syariat, menghormati bulan haram. Ya. Termasuk mengundang makan. Ini kebiasaan Abu Jahal, Abu Lahab, diteruskan oleh Islam. Berapa kali Nabi dan para sahabat mengundang makan. Ya. Memberikan kepada orang-orang dimulai dari kanan. Sepertinya kita kalah sama Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, kita kan kalau memberikan sesuatu nggak pakai rumus, nggak pakai aturan ya. Nih, atau salaman ya. Gimana yang kena dulu? Padahal sunnahnya dari kanan. Ya. Saya bertemu dengan 4 orang ya, branding begitu. Sunnah bagi saya nyalamin yang paling kanan dari saya, kemudian ke arah kiri, ke arah kiri, ke arah kiri. Ini dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Apakah diteruskan oleh Islam? Ya. Waktu itu Umar yang menyaksikan. Jadi Rasulullah sedang memakan sesuatu. Di sebelah kanan beliau anak kecil, Ibnu Abbas, mungkin sekitar 8 tahun atau 7 tahun, karena umur Ibnu Abbas itu kan 10 tahun ketika Nabi wafat. Waktu itu mungkin 7 tahun, 8 tahun, anak kecil kan. Tapi ada di sebelah kanan beliau. Sementara di sebelah kiri beliau orang tua, kalau nggak salah Abu Bakar. Ada beberapa riwayat mengatakan Abu Bakar. Umar melihat dari kejauhan. Umar membatin, kali ini Rasulullah akan menyelisihi orang jahiliyah. Kali ini sepertinya Rasulullah mau menyelisihi orang jahiliyah. Orang jahiliyah kalau memberikan sesuatu kepada beberapa orang selalu diawali yang kanan, gitu. Karena yang di sebelah kanan anak kecil yaitu Ibnu Abbas, yang sebelah kiri orang tua Abu Bakar, pasti Rasulullah mau kasih Abu Bakar dulu. Nabi kan nggak mungkin punya makanan, punya sesuatu dimakan sendiri kan, tentu dibagikan. Pasti Abu Bakar dulu, baru Ibnu Abbas yang kanan. Ternyata dugaan Umar meleset. Ternyata yang diberi duluan siapa? Ibnu Abbas, karena di sebelah kanan beliau. Ya. Di riwayat lain beliau minta izin. Kepada Ibnu Abbas, apakah engkau izinkan aku untuk memberikan makanan ini kepada sebelah kiriku dulu? Ya. Karena yang berhak engkau sebelah kananku. Tapi engkau izinkan? Ibnu Abbas tidak mengizinkan. Akhirnya terpaksa Nabi memberikan kepada Ibnu Abbas dulu karena di sebelah kanan beliau. Ini diteruskan oleh Islam. Sunnah. Ini salah satu sunnah yang banyak kita lupakan barangkali. Menyalami, memberikan sesuatu tidak dari kanan. Sunnahnya dari kanan dulu. Kita lanjutkan.
berangkat dari satu kalimat, isna'ut ta'am li ali Ja'far, bikinlah makanan, berikan kepada keluarga Ja'far. Karena Ja'far bin Abi Thalib baru saja meninggal dalam perang Mu'tah. Nabi memerintahkan para tetangga keluarga Ja'far, isna'ut ta'am li ali Ja'far, bikinlah makanan, berikan kepada keluarga Ja'far. Mudah-mudahan kita selamat dari ini. Sebagian saudara-saudara kita nggak selamat. Ya, apa? Tetangga-tetangga bikin makanan, berikan kepada keluarga mayat, sahibul musibah. Bukan berbalik. Hari ini sebagian saudara-saudara kita terbalik. Sahibul mayat, sahibul musibah, bikin makanan, masak seolah sedang hajatan, motong ayam, motong kambing dan seterusnya, lalu disuguhkan kepada tamu-tamu yang datang. Innalillah. Ini betul-betul terbalik, ya. Tetangga-tetangga yang membuat makanan itu diberikan kepada keluarga mayat. Dimakan oleh siapa? Oleh keluarga mayat tentunya, sekeluarga itu, bukan tamu yang datang. Sebagian dari kita, nggak apa-apa, kita makan sini. Kan yang bikin makanan ini tetangga-tetangga, bukan sahibul mayat. Kita makan di sini. Ya tentu tidak seperti itu. Ini kan takziah, bukan hajatan, bukan pesta. Nggak pantas makan, minum di situ, suasana duka, dan jangan lama-lama. Ya, kalau memberikan bantuan, ya kasih bantuan, segera pulang. Ngapain berlama-lama? Tidak seperti hajatan, pesta, walimah. Memang boleh lama untuk makan, bersenang-senang, ngobrol-ngobrol. Ini musibah. Jangan berlama-lama. Dan semakin melupakan musibah itu, semakin cepat, semakin baik. Ya. Maka jangan diperlama. Pulang dari kuburan, kembalikan seperti semula. Kursi di sini, meja di sini, perabotan di sini. Kalau tadi kan enggak, ya, mungkin kursi dikeluarkan, ada mayat di situ, ada yang datang begini menyolatkan dan seterusnya. Begitu pulang dari kuburan, pemakaman mayat sudah selesai, pulang, kembalikan seperti semula. Ya, jangan berlama-lama. Kalau mau berkabung boleh, tapi jangan lebih dari 3 hari. Apa maksudnya? Karena ayahnya meninggal, karena ibunya meninggal, karena anaknya meninggal, maka enggak jualan, maka enggak ngantor, maka enggak ngajar. Boleh, itu berkabung namanya. Jangan lebih dari 3 hari. Ya, kurang boleh. Sekarang anaknya meninggal, besok ngantor, nggak masalah. Kurang boleh, lebih jangan. Jangan berlarut-larut seminggu, 2 minggu, sebulan, nggak kerja, nggak jualan, nggak ini, nggak itu. Terlalu lama. Ya, berkabung itu maksimal 3 hari. Kecuali istri yang ditinggal mati oleh suami, berkabungnya lebih dari 3 hari. Berapa? Arba'ata asyurin wa asyara, 4 bulan 10 hari. Selama 4 bulan 10 hari itulah si istri berkabung. Dengan cara jangan keluar rumah kecuali urusan doruri. Kalau nggak keluar bisa binasa, nggak ada makanan misalnya. Jangan berdandan, jangan menerima lamaran, apalagi menikah. Ya, selama 4 bulan 10 hari, luar biasa, lama sekali. Membuktikan bahwa Allah memberikan hak yang sangat besar kepada para suami. Allah memberikan kewajiban yang sangat besar kepada para istri.
Padahal ketika ayah ibunya seminggu yang lalu meninggal, ini si anaknya perempuan jalan-jalan sama suaminya sekeluarga ke Surabaya, ke umroh, bolehkah? Boleh, boleh. Padahal baru seminggu ayah ibunya meninggal bersamaan misalnya, boleh. Begitu juga anak, begitu juga abang, begitu juga adik. Untuk suami harus 4 bulan 10 hari. Ini menunjukkan bahwa taat kepada Allah jangan minta izin kepada akal. Untuk taat kepada Allah dan Rasulnya jangan minta izin kepada akal, kepada nurani. Coba kalau pakai akal, pakai nurani, ya. Ayah ibu itu yang melahirkan. Dari kita bayi sampai kita TK, SD, SMP, selalu merepotkan ayah ibunya. Luar biasa pengorbanan ayah ibunya. Suami ketemu udah sama-sama gede, ya, sudah sama-sama bisa mengurus diri sendiri. Begitu punya suami, ayah ibu nomor 2, nomor 1 suami, kan nggak masuk akal tuh. Secara nurani kan nggak bisa terima. Tapi itulah dalil, itulah firman Allah, itulah sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan minta izin pada akal, kepada nurani untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena Allah nggak mungkin salah. Allah maha benar, walaupun tidak masuk akal. Yeah. Maka orang yang berbicara tentang Islam, nggak masuk akal ayat ini, hadis ini, berarti dia sesat sesat-sesatnya. Sangat sesat. Sekali lagi, taat kepada Allah dan Rasulnya jangan minta izin kepada akal. Lihat Nabi Ibrahim, taat kepada Allah membohongi akalnya, membodohkan dirinya sebodoh-bodohnya. Disuruh nyembelih anaknya, mau. Apa nggak bodoh tuh? Taat kepada Allah, bodohkan diri kita sebodoh-bodohnya. Apapun perintah Allah, sami'na wa ata'na. Allah Tuhan Rabbul Alamin Jalla wa Ala. Ya, kita lanjutkan yang berikutnya. Siapa yang disuruh berjanji setia? Pemimpin apa rakyat? Siapa yang disuruh sumpah setia? Pemimpin apa rakyat? Jawabnya rakyat. Apa istilahnya? Baiat. Ya, baiat seperti itu. Jadi, ketika Abu Bakar dibaiat di hari pertama itu di Saqifah Bani Sa'idah, mereka semua berbaiat, kami siap taat, sumpah setia taat pada engkau wahai Khalifatul Islam Abu Bakar. Istilah Amirul Mukminin belum ada waktu itu, belum masyhur. Di zaman Umar baru masyhur istilah Amirul Mukminin. Ini menunjukkan bahwa istilah untuk pemimpin Islam bebas, mau khalifah, Amirul Mukminin, sultan, presiden, raja, bebas. Yang penting dia orang nomor 1 di negeri Islam itu, dan sah tentunya pakai nama apapun. Siapa yang bersumpah setia? Rakyat terhadap Abu Bakar. Nah, di hari kedua ketika Abu Bakar di masjid, berbondong-bondong kaum muslimin, rakyat bersumpah setia di hadapan Abu Bakar. Kami siap taat, sami'na wa ata'na, dan seterusnya, sambil salam. Nah, sekarang dibalik, pemimpin, presiden disuruh sumpah setia, disuruh berjanji setia, ada sumpah jabatan, ya, ditambah bid'ah lagi, di atas kepalanya ditaruh Al-Quran. Dari mana ini? Syariat dari mana? Mengambil contoh dari siapa? Ya, di zaman Utsman, di zaman Ali kan sudah ada mushaf. Apalagi
apalagi di zaman Muawiyah, Umar bin Abdul Aziz, Harun ar-Rasyid, sudah banyak mushaf dipakai untuk bersumpah. Tidak ada, tidak ada. Barangkali mengikuti agama non muslim, agama kafir, kenapa mesti ikut-ikutan mereka? Sumpah itu demi Allah, dan tidak perlu dengan mushaf Al-Quran seperti itu, ya. Dan sekali lagi, yang bersumpah setia adalah rakyat, bukan pemimpin, ya. Rakyat wajib taat, ditekankan taat kepada pemimpin, taat kepada pemimpin, taat kepada pemimpin. Pemimpin, ya Allah sudah menggariskan pemimpin ya wajib adil, begini. Kebijakannya bagaimana ya terserah. Mungkin sekilas menguntungkan rakyat, mungkin sekilas merugikan rakyat, tapi nggak tahu. Sekilas dia, kebijakan ini bahaya, merugikan rakyat. Nggak tahunya menguntungkan. Pemimpin kan kadang seperti itu, punya rahasia. Ini bahaya nih, rakyat petani bahaya. Tapi setelah dipraktekkan, justru petani diuntungkan. Bisa seperti itu. Maka ketika rakyat merasa presidennya, pemimpinnya mengeluarkan kebijakan yang merugikan rakyat, sabar. Selagi tidak disuruh maksiat, sabar. Nah, ini dia berhubungan dengan memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW dengan bersenang-senang, dengan makan-makan. Padahal Rasulullah, kalau mau dibilang memperingati ya, memperingati hari kelahiran beliau dengan puasa. Ini menunjukkan bahwa bukan perayaan, bukan merayakan kelahiran beliau, bukan merayakan maulid Nabi. Mosok merayakan sesuatu dengan puasa. Di mana-mana yang namanya merayakan hari raya itu dengan makan-makan, minum, berpakaian bagus, dan itu sunnah. Idul Fitri, Idul Adha, memasak makanan yang enak, apalagi Idul Adha, daging. Ini kebalik, yaitu Nabi justru dengan puasa. Ini menunjukkan bahwa Nabi tidak menghendaki kelahiran beliau dirayakan, justru malah puasa. Bagaimana hari ini sebagian saudara-saudara kita menganggap bahwa Nabi puasa hari Senin, dan beliau mengatakan hari Senin itu hari kelahiran beliau. Ini beliau merayakan kelahiran beliau, merayakan maulid. Ini apa istilahnya, jauh panggang dari api. Rapuh sekali hujahnya, sangat rapuh sekali. Kenapa tidak berhenti di situ? Kalau mau, taruhlah mau istilah merayakan, ya sudah hari Senin. Hari Senin. Kenapa jadi 12 Rabiul Awal? Mana ada Nabi menyebut-nyebut 12 Rabiul Awal? Mana Nabi menyebut-nyebut bulan Rabiul Awal, bulan Maulid? Enggak ada. Yang disebut oleh Nabi hari Senin, hari kelahiranku. Maka ada sesuatu di hari Senin itu. Apa? Puasa. Adapun 12 Rabiul Awal enggak ada apa-apanya. Makanya tidak disebut oleh Nabi SAW. Termasuk bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, enggak ada apa-apanya. Maka tidak disebut oleh Nabi SAW. Kalau 1 Syawal ada, maka disebut oleh Nabi. 10 Dzulhijjah ada, maka disebut oleh Nabi SAW. Ya, 9 Dzulhijjah ada, maka disebut. Adapun 12 Rabiul Awal enggak ada apa-apanya, maka tidak disebut oleh Nabi SAW. Bagaimana hari ini kita bikin ada sesuatu di 12 Rabiul Awal, ya, sesat jelas ini.
Dan seperti yang kita bahas waktu itu, kullama istadalla firqatun kullama tasdadillu firqatun bidalilin, setiap kali satu firqah itu berdalil dengan sebuah dalil, faddalilu nafsuhu alaiha lalaha, maka justru dalil tersebut adalah menampar mereka, menghancurkan mereka, bukan membela mereka. Ini salah satu contoh. Mereka merayakan Maulid Nabi dengan dalil Nabi berpuasa di hari Senin, hari kelahiran beliau. Dijadikan dalil, justru dalil itu menghancurkan hujah mereka. Kalau Nabi betul mau merayakan hari kelahiran beliau, tentu beliau haramkan hari Senin makan berpuasa. Beliau wajibkan makan minum di hari Senin. Beliau haramkan hari Senin berpuasa. Orang perayaan kok. Merayakan ya seperti merayakan Idul Fitri, Idul Adha. Haram berpuasa, wajib makan, wajib minum. Kenapa hari Senin jadi puasa? Justru kebalik. Ya. Dan bid'ah biasanya, subhat biasanya kalah hanya dengan satu dalil, kalah hanya dengan satu ayat, satu hadis, bahkan kadang kalah dengan satu pertanyaan. Entah berapa ayat yang mereka pakai, entah berapa puluh hadis yang mereka pakai untuk membela perayaan Maulid. Itu semua akan hancur binasa, kalah hanya dengan satu pertanyaan. Apakah Rasulullah mengetahui kalau Maulid Nabi itu baik? Hancur hujah mereka dengan satu pertanyaan ini. Apakah Rasulullah tahu kalau Maulid Nabi itu baik, berpahala, berkah? Rasul tahu apa tidak? Ya, jawab tahu. Salah. Jawab enggak tahu, lebih salah lagi. Itulah ahlul bidah. Ya. Orang kadang dengan anak kecil aja kalah, kadang dengan nenek-nenek aja kalah. Ahlul bidah itu karena nenek-nenek, anak kecil sesuai dengan fitrah. Fitrah itu adalah kebenaran yang fitrah asli gitu. Beda dengan ahlus sunnah. Ahlus sunnah hujahnya sesuai dengan fitrah, sesuai dengan keadaan manusia, tidak seperti firqah-firqah dhalal itu. Satu lagi, ada pertanyaan, boleh disiapkan. Siapa yang harus menunggu? Imam apa makmum? Siapa yang harus menunggu? Makmum menunggu imam apa imam menunggu makmum? Makmum menunggu imam. Maka ketika kita sholat sunat, kok imam datang qomat, maka kita batalkan sholat sunat kita. Karena kita menunggu imam. Imam sudah datang, ya sudah. Ya. Maka tidak benar kalau imam itu lihat kiri kanan. Ya. Masih ada yang sholat sunat. Ntar dulu. Ya. Gimana kalau di Masjid Nabawi? Gimana kalau di Masjidil Haram? Nengok kiri kanan masih ada yang sholat. Nggak komat-komat. Ya kan? Mau sejam, mau 2 jam, pasti ada aja ya. Maka jangan pedulikan sholat tahiyatul masjid, qobliyah, imam mau qomat, jangan pedulikan ya. Termasuk dengan pembatasan waktu ini tidak ada sunnahnya, tidak ada sunnahnya dan menyelisihi syariat, dan ini akan mengurangi kebaikan. Coba kalau nggak ada jam itu, nggak ada hitung mundur itu, orang sholat aja, mau tahiyatul masjid, mau qobliyah, sholat qobliyah. Begitu qomat
ya sudah, batalkan. Dapat pahala nggak? Dapat, walaupun belum sampai salam. Pahala niat, ya kan? Nah, coba dengan adanya hitung mundur, tinggal 50 detik, nggak keburu, nggak usah lah. Malah nggak dapat pahala kan? Tinggal 30 detik, nggak usah lah. Maka jangan lihat itu. Kalau mau masuk masjid belum qomat, jangan lihat itu hitung mundur itu. Udah sholat aja. Begitu qomat, batalkan, sudah dapat pahala. Itulah. Pokoknya dalam agama nggak usah ngarang-ngarang dah. Ikuti sunnah, ikuti Rasul dan para sahabat. Itu ngarang seperti itu, sepertinya kan, bagus nih. Jadi tahu nih kapan qomat. Sebetulnya nggak bagus, malah nggak bagus. Jadi kehilangan banyak keutamaan, banyak kehilangan pahala. Mestinya dapat pahala jadi nggak dapat pahala, gara-gara tahu sebentar lagi, 30 detik lagi mau qomat. Maka mending tidak tahu, iya kan? Mending kita tidak tahu. Ada beberapa hal yang mending kita tidak tahu, ya. Di masjid itu ada kuburannya, mending kita tahu apa nggak tahu? Mending nggak tahu. Jadi sholat di situ boleh, ya kan? Coba tahu ya nih, mana bersih, AC, karpetnya bagus, nggak boleh sholat situ lagi. Nggak tahu, ya. Maka mendingan jangan tahu, ya kan? Udah nunduk aja. Antum yang tahu nggak ada kewajiban ngasih tahu, ya. Antum terlanjur tahu nih, ya udah jangan sholat situ. Nggak ada kewajiban ngasih tahu, ya kan? Karena yang tidak sah, yang tercela, udah tahu ada kuburannya, sholat di situ. Kalau nggak tahu ya nggak masalah. Hukum asal masjid itu ada kuburannya apa tidak? Hukum asal masjid itu ada kuburannya apa tidak? Nggak ada. Hukum asal masjid nggak ada kuburannya. Maka kita yakini bahwa masjid-masjid ini nggak ada kuburannya, kecuali kita ngelihat langsung, ya kan? Wallahu. Ya, ada pertanyaan, silakan.